probabilistic thinking. Teman-teman semua, probabilistic thinking ini merupakan pendekatan berpikir dalam mental model yang didasarkan pada probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Dalam konteks bisnis, ini berarti mengadopsi perspektif yang realistis dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan hasil dalam pengambilan keputusan. Teman-teman semua, kita akan coba mengelaborasi prinsip ini praktiknya dalam bisnis, karir, hubungan sosial, baik dalam hubungan rumah tangga ataupun kemasyarakatan seperti biasanya. Teman-teman semuanya, konsep probabilistic thinking dalam praktik bisnis kita lihat dari model resiko ya, analisis resiko. Dalam bisnis, probabilistic thinking membantu kita mengidentifikasi dan mengelola resiko yang terkait dengan keputusan investasi, pengembangan produk, atau ekspansi pasar. Kita dapat menggunakan data dan informasi yang relevan untuk memperkirakan kemungkinan keberhasilan atau kegagalan suatu proyek dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Kemudian dalam probabilistic thinking ini juga ada model kedua, prediksi. Dalam model ini, probabilistic thinking dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi dalam bisnis. Misalnya dalam perencanaan penjualan, kita dapat menggunakan data historis, tren pasar, dan faktor eksternal lainnya untuk menghasilkan perkiraan penjualan yang lebih akurat. Model ini membantu kita mengidentifikasi peluang dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam hal pengelolaan persediaan, pemasaran, dan alokasi sumber daya lainnya. Dan dalam skala prioritas, probabilistic thinking membantu kita menentukan prioritas dalam bisnis dalam menghadapi batasan sumber daya. Baik itu waktu, tenaga, atau keuangan, kita dapat menggunakan pendekatan ini untuk mengevaluasi kemungkinan keberhasilan dan dampak dari setiap pilihan yang tersedia. Ini memungkinkan kita mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana dan fokus pada inisiatif yang memiliki peluang terbaik untuk memberikan hasil yang diinginkan. Nah, kalau tadi kita membahas bagaimana praktik probabilistic thinking ini dalam hal bisnis, coba kita lihat bagaimana dalam karir. Tentunya dengan menganalisis tiga aspek ya, analisis resiko, model prediksi, dan skala prioritas. Dalam karir, kalau kita menganalisis resiko dengan menggunakan probabilistic thinking ini akan membantu kita dalam mengelola risiko karir. Kita dapat mempertimbangkan peluang keberhasilan atau kegagalan dalam langkah-langkah karir. Contohnya, seperti memilih pekerjaan baru, melibatkan diri dalam proyek kritis, atau merencanakan jalan karir jangka panjang. Nah, ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan mengambil tindakan yang sesuai dengan mengurangi risiko. Kemudian, ada model prediksi. Probabilistic thinking dapat membantu kita merencanakan langkah-langkah karir berdasarkan analisis data dan informasi yang relevan. Kita dapat menggunakan tren industri, permintaan pasar, perkembangan teknologi, dan faktor-faktor lainnya untuk mengembangkan model prediksi yang memperkirakan peluang sukses dalam berbagai jalur karir. Dengan demikian, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dan efektif dalam membangun karir yang sukses. Aspek ketiga, yaitu skala prioritas dalam probabilistic thinking. Menggunakan skala prioritas ini akan membantu kita dalam menentukan prioritas dan mengelola waktu dan energi dalam karir kita. Kita dapat menggunakan pendekatan ini untuk mengevaluasi peluang dan risiko yang terkait dengan setiap pekerjaan atau kesempatan yang muncul. Dengan memprioritaskan tugas-tugas yang memiliki peluang terbaik untuk memberikan hasil positif, kita dapat meningkatkan produktivitas dan kesuksesan kita dalam karir. Kemudian, setelah membahas bagaimana praktik probabilistic thinking dalam
bisnis dan karir, kita coba bagaimana lebih praktisnya di dalam hubungan rumah tangga. Tentu dengan pendekatan analisis resiko, model prediksi, dan skala prioritas tadi. Pertama, analisis resiko. Dalam hubungan rumah tangga, probabilistic thinking ini membantu kita dalam mengelola risiko dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan, kesehatan, atau perencanaan masa depan bersama. Kita dapat mempertimbangkan peluang dan risiko dalam memilih investasi, mengelola keuangan keluarga, atau merencanakan kehidupan masa depan kita bersama pasangan. Ini memungkinkan kita membuat keputusan yang bijaksana dan melindungi hubungan kita. Model prediksi. Probabilistic thinking dapat membantu kita merencanakan kehidupan masa depan bersama pasangan berdasarkan pemahaman tentang peluang dan tren. Kita dapat menggunakan pendekatan ini untuk mengembangkan model prediksi yang memperkirakan peluang sukses dalam mencapai tujuan bersama, seperti memiliki anak, membeli rumah, atau merencanakan pensiun. Dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil berbagai skenario, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang tepat dalam hubungan rumah tangga. Skala prioritas. Probabilistic thinking membantu kita dalam menentukan skala prioritas dalam hubungan rumah tangga. Dalam menghadapi kebutuhan dan keinginan yang berbeda, kita dapat menggunakan pendekatan ini untuk mengevaluasi peluang dan dampak dari setiap keputusan atau permintaan yang muncul. Dengan saling memahami dan memprioritaskan hal-hal yang memiliki peluang terbaik untuk memperkuat hubungan kita, kita dapat menciptakan keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, terakhir teman-teman, praktik probabilistic thinking dalam sosial kemasyarakatan. Mulai lagi kita lihat dari aspek risiko. Probabilistic thinking membantu kita dalam memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan keputusan atau tindakan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini, kita dapat mempertimbangkan kemungkinan hasil yang mungkin terjadi dari berbagai kebijakan atau langkah yang diambil dalam konteks sosial, politik, atau lingkungan. Ini membantu kita membuat keputusan yang bertanggung jawab dan membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Aspek model prediksi. Probabilistic thinking dapat digunakan dalam menganalisis data dan informasi untuk memperkirakan peluang berbagai hasil dalam konteks sosial kemasyarakatan. Contohnya, kita dapat menggunakan metode statistik dan data historis untuk memprediksi hasil pemilihan umum 2024, pemilihan presiden, kemudian DPRD, bupati, wali kota, dan seterusnya ya kan. Kita juga bisa dapat melakukan menganalisis atau memprediksi perkembangan ekonomi atau tren sosial. Ini membantu kita dalam memahami dinamika masyarakat dan mengambil langkah-langkah yang relevan dalam partisipasi sosial dan politik. Terakhir, skala prioritas. Probabilistic thinking membantu kita dalam menentukan prioritas dalam tindakan sosial kemasyarakatan. Dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan, kita dapat menggunakan pendekatan ini untuk mengevaluasi dampak dan peluang dari berbagai langkah yang dapat diambil. Dengan memprioritaskan tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk memberikan manfaat sosial dan menciptakan perubahan yang positif, kita dapat berkontribusi secara efektif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Teman-teman sekalian, melalui penerapan probabilistic thinking dalam berbagai aspek kehidupan kita dapat mempertimbangkan pemahaman yang lebih baik tentang peluang, risiko, dan dampak dalam pengambilan keputusan. Ini tentu saja akan membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih bijaksana, mengelola risiko dengan lebih baik, dan mencapai hasil yang diinginkan.